Bapak Ibu bercerita, bertestimoni, mungkin kalau andai kata Pak Sugi masuk, langsung dimasukkan ya. Siap Pak, siap. Ya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi semuanya. Selesai Bu ya. Pagi. Nah, ini ada Bu Nunis, ada Bu Surtini, dan ada Pak Ariskan. Saya sudah mendengar dari beberapa hari yang lalu, mungkin 2 minggu yang lalu, mengenai kelompok 116 yang ingin bertestimoni bersama-sama. Cara berkelompok ini sangat sugestif sekali, sangat memotivasi. Karena biasanya satu-satu kayaknya bisa direkayasa, tapi kalau barengan ini kayaknya nggak bisa direkayasa lagi. Sulit. Jadi biasanya para audiens akan lebih percaya pada saat menerima informasi dari sekelompok orang yang punya pendapat yang sama bahwa pola makan ini bisa merecovery, merekonstruksi tubuh sehingga kita bisa kembali sembuh seperti sedia kala. Paripurna. Nah, di sini mungkin siapa yang akan berbicara, Bu Nunis, Bu Surtini, atau Pak Ariskan? Mungkin setiap orang saya berikan waktu 10 menit ya untuk berbicara mengenai, bisa ya, agak ngebut ya, agak ngebut. Tapi 10 menit lama loh. Kalau ngomong sendiri lama itu. Nah, kalau bapaknya nomor urutnya aja Pak Eko dari ini. Kalau Bu Umi, aku biasa panggil Bu Umi ini. Itu kan 04, nanti baru 08. Ya. Baik. 099 gitu. Nih kelihatan bisa kita urutkan aja gitu. Silakan Bu Umi diceritakan bagaimana waktu sakit mengetahui gula darah yang tinggi, ketemu Mobi, kemudian melakukannya, dan kemudian setelah mendapatkan setelah berapa bulan, dan apa pengalaman-pengalaman yang berharga yang bisa dibagikan. Silakan Bu ya. Bu Nunis, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko, Pak Warsono, dan semua teman-teman senasib dengan saya. Saya Nunis Umihania dari Yogyakarta, Pak. Ikut Mobi ini pada bulan Januari, tanggal 3 ya, kalau nggak salah tanggal 3. Kemudian keluhan saya awal itu, saya di tahun 2017 itu tahu-tahu saya itu gula darah saya sekitar jam 7 malam itu 490. Kemudian saya nggak nyangka sama sekali, mungkin sebelumnya saya juga udah kena. Sebetulnya bapak ibu saya nggak ada keturunan, cuman nenek saya keturunan. Kemudian saya kayak orang stres itu, alhamdulillah suami membesarkan hati. Saya langsung diajak ke dokter waktu itu. Terus paginya saya rekomendasikan ke lab, harus ke lab gitu. Karena waktu itu saya ke apotek hanya lewat jari gitu. Jadi terus paginya tuh ada dokter di kantor suami. Saya diajak ke Prodia. Hasilnya sama. Darah saya segitu. Terus katanya ini sudah gula darah opnam, ini harus insulin dan sebagainya. Terus saya bertahan, pokoknya saya nggak pengen diinsulin dulu, saya mau obat dulu gimana caranya. Akhirnya saya kayak semacam ditantang kalau orang Jawa. Ibu kalau 3 bulan ke depan, setelah dicek ini 3 bulan ke depan ibu gula darahnya bisa turun. Waktu itu HbA1c saya 11,5. Akhirnya saya pokoknya kalau 3 bulan ke depan itu tidak bisa turun, saya harus insulin gitu. Pengalaman saya tuh mertua saya tuh kapundut itu karena gula juga, tapi mertua Pak. Saya setiap hari tuh nyuntik. Saya tuh takut sebetulnya kalau seperti itu, nggak taunya saya kena sendiri. Kemudian saya bersikeras, anak saya kebetulan yang nomor 2 itu dokter. Terus mama pokoknya tak carikan makanan yang boleh dimakan orang diabetes. Jadi yang nggak boleh yang nggak boleh terlalu banyak. Jadi yang boleh aja. Akhirnya mama bisa nggak makan nasi?
ya tapi nggak langsung dok, saya gitu. Terus akhirnya dari ini dikurangi, akhirnya saya bisa nggak makan nasi. Kemudian yang karbo gorengan dikurangi, betul dikurangi. 3 bulan pas mau HbA1c, mau kontrol yang 3 bulan itu, saya stres Pak, sakit. Saking ketakutannya saya sakit, kemudian diare gitu. Setelah sembuh saya dikontrol itu, alhamdulillah HbA1c 6,5 dari 11,5. Kemudian mulai lab turun-turun, akhirnya dokter bilang, udah pokoknya sekarang tak kasih obat ini, dan nanti ya kayaknya kalau seperti ini sabar Bu, bisa dibilang seumur hidup gitu. Wah. Iya, berjalannya waktu naik turun. Kalau saya ada masalah, apalagi gimana itu mesti naik del gitu. Walaupun pola makan sudah diatur gitu. Terus pokoknya hampir berapa ya, 3 tahunan ini sampai kemarin itu di bulan Desember. Kontrol terakhir itu kebetulan ibu saya gerah gitu. Di bulan Desember kemarin tuh gula darah saya naik lagi menjadi 385 Pak. Dokter sudah bilang bulan depan insulin gitu. Pusing saya itu. Saya sampai rumah gimana caranya ini. Akhirnya nggak tahu dari mana suami itu dapat share dari grupnya di takmir masjid. Itu mobil ini. Dulu katanya tuh pernah ada ini loh gitu. Di 2019 itu saya pernah ditawari. Mungkin kayak ini gitu kan, tak abaikan gitu. Tapi begitu dokter bilang bulan besok diinsulin, saya mulai tertarik, tak pelajari dulu. Pelajari sampai 3 hari itu gimana testimoni, tak baca YouTube-nya, tak baca semua. Alhamdulillah saya ikut. Terus saya daftar nunggu di ACC itu. Akhirnya saya mulai gabung yang bulan Januari. Saya sudah bilang sama suami kalau saya ikut kayak gini saya mesti disiplin banget lah, insya Allah. Saya itu sudah diniati puasa, lapar-lapar, masa ini bolong-bolong gitu. Di minggu pertama itu saya kaget, kok dari 385 itu terus turun sampai minggu itu di 300. Saya sudah senang sudah ini. Tak terusin lagi. Betul-betul saya dari 300 turun berapa, Bu? Jadi 305. Oh ya. 305 kemudian turun lagi menjadi 218. Tapi saya betul-betul di koridor itu. Telur, apokat, jamur itu, dan sama sekali enggak cheating lah istilahnya. Saya mau pingin membuktikan bahwa ini, tapi saya IF-nya awalnya dari jam 8 sampai jam 12, sampai akhirnya bisa sampai jam 6 sore. Dalam waktu 2 bulan, jadi Januari, Februari, Maret, saya sudah di 2 digit. Di bawah 100. Iya, di bawah 100. Saya tuh udah senang banget, anak-anak juga senang banget. Saya masuk ke 3 bulan tuh saya belum beranian, jadi 3 bulan full itu saya masih makan yang itu. Awalnya jangan mual itu saya tahan-tahan karena saya mikirnya udah tak niati, terus mikir anak-anak juga masih butuh saya gitu. Saya tuh pikirannya gula tuh katanya ibunya penyakit. Saya takut sekali. Sudah gitu terus atas bimbingan Pak Mukhlis, Pak Sugi, Pak Win itu akhirnya pokoknya memotivasi. Setiap ini saya WA, setiap ini saya telepon gitu. Alhamdulillah bulan kemarin 1,5 bulan yang lalu 4 kali saya udah diizinkan tes terbalik itu. Pertama gula darah saya 87, terus saya makan 4 sehat 5 sempurna itu full Pak, pokoknya komplit gitu. 2 jam kemudian, setelah makan itu saya cek 124. Dan 4 jam kemudian sudah balik lagi ke 90. Wah. Ya, 90. Terus yang minggu kedua, ya hampir seperti itu. Paling tinggi naiknya itu saya makan sate kambing, Pak.
142. Tapi alhamdulillah balik lagi ke 92. Waduh. Setelah 4 ini. Jadi sudah 4 kali saya sudah laporkan ke pembimbing, alhamdulillah. Terus Bu, besok testimoni. Ya insya Allah saya gitu. Sekarang saya sudah mulai apa ya, bisa makan ini, tapi nggak tahu kenapa dengan nasi itu sudah kayaknya udah nggak pingin lagi gitu. Iya, karena nasi ternyata menaikkan gula darah tinggi sekali, Bu. Makanya sudah perutnya tuh juga ini, sekarang makan apa agak banyak sudah nggak bisa, jadi sudah terbiasa 4 bulan lebih, udah mau saya hampir 5 bulan, udah 5 bulan ya Pak, dari Januari sekarang ke udah 5 bulan. Apa keuntungan Ibu dengan melakukan pola makan nih, terutama kesehatan ya, apa yang terjadi? Ya, saya imbangi, saya ikut yoga, saya renang seminggu 2 kali, yoga seminggu 2 kali, terus pokoknya kalau ada masalah apa-apa berusaha saya redam, pokoknya sabar. Insya Allah stuck di situ Pak sekarang itu, insya Allah. Apa tanggapan keluarga Bu? Wah ya luar biasa. Awalnya itu saya tuh kan nangis terus Pak siap malam. Waduh kok gulaku segini, mikir apa sedikit naik. Terus sekarang itu udah pokoknya anak-anak, kakak-kakak, adik saya udah alhamdulillah. Terus malah gini, ada beberapa yang mungkin di ada yang masuk, teman-teman tuh ada yang masuk, ada yang ini. Periode yang ini kayaknya ada beberapa yang ikut masuk di Mobi juga. Karena ya. Terus bonusnya tuh dulu berat badan saya Pak 85,8. Wah, montok banget itu, Bu. Sekarang nih 71, berapa gitu Pak. Ini tadi pagi 71,20, alhamdulillah. Banyak sekali turunnya 14 kilo, Bu. Iya, bonusnya itu Pak, alhamdulillah. Terus aktivitas bagaimana kondisi Ibu sekarang? Aktivitas kesehatan. Oh iya, gini. Saya sudah ada setahun, kalau sholat tuh nggak bisa normal, rukuk sujud nggak bisa. Sudah ada setahun, lupa tadi mau cerita. Sudah ada hampir 2 bulan ini saya sholat rawatib apa itu sudah bisa, walaupun lutut ini masih agak ini, tapi saya sudah bisa. Dulunya di kursi Pak setahun lebih, karena lutut ini ditekuk, diduduki itu sakitnya minta ampun. Mungkin juga karena sudah penyakitnya hilang dan bebannya berkurang ya Pak. Alhamdulillah. Setiap hari dulu Pak puasa itu saya sering sahur paramek. Sahur paramek? Iya, paramek, sahur paracetamol. Saya dulu kalau sahur puasa itu sahurnya nggak minum itu pagi ngelayang saya Pak. Kemarin sebulan full saya puasa itu tanpa obat. Oh ya, saya 1 bulan ikut mobil langsung nggak minum obat Pak. Yang dulunya sehari bisa 7. Wah, saya itu kalau minum pagi berapa, ada metformin, ada glimopirid, ada apa, sudah apal itu Pak. Nanti saya ngeluh sedikit ke dokter, tambahi obat lagi. Sekarang sudah goodbye. Ikut senang saya Bu. Terima kasih sekali Pak Eko. Bu Nunis, boleh saya tanya satu aja Pak Eko? Ya. Bagaimana tanggapan putri Ibu yang seorang dokter Bu? Oh, ada putri yang dokter? Iya. Awalnya saya gini tuh, Mama, mosok saya tuh juga ini, saya dokter ngerti nek kuning telur itu nanti kolesterolnya Mama gimana. Tuh kata Pak Sugi dulu tuh, coba nanti seminggu makan pola makan baru ini, terus nanti dicek. Nah, saya diajak dianu sama anak, jangan cek pakai ini mah, kolesterol di lab gitu. Oke, diajak di lab. Alhamdulillah 127 Pak kolesterol saya. Baik-baik aja ya Pak Tiu. Terus akhirnya ya udah mah diteruskan katanya gitu. Oh iya. Anak Ibu dokter umum atau spesialis Bu? Masih umum Pak, belum dokter spesialis. Umum. Oh iya. Di Jogja? Ya. Di Jogja, oh iya. Terima kasih banyak untuk testimoninya, ada Pak Sugi.
Jadi Bu Surtini saya potong dulu untuk Pak Sugi, Bu ya. Ini kan ketuanya dulu, nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ibu, selamat. Iya. Ini Pak Sugi, Ketua Angkatan dari 116. Terima kasih banyak yang menemani teman-teman seangkatan sehingga bisa bertestimoni, Pak. Dan mereka. Ya, saya ingin Bapak mungkin bisa menceritakan sedikit pengalaman Bapak. Bagaimana prosesnya dari sakit, kemudian ketemu mobil, dan kemudian proses sampai Bapak menjadi V terbalik, dan kemudian bisa kembali menjadi manusia normal. Silakan Pak. 10 menit ya. 10 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Warsono dan Pak Partono. Saya kena diabetes itu sudah 8 tahunan, Pak. Oh ya, Pak Sugi ini di mana sekarang? Tinggal di mana, Pak? Saya tinggal di Bekasi, Pak. Oh, di Bekasi ya? Oh, ini orang Jogja kan mau Bekasi. Lewat Jum, Pak. Lewat. Iya, Pak. Iya, Pak. Ceritanya saya pulang Lebaran itu naik mobil sama anak cucu ke Solo itu, setiap pom bensin saya berhenti kencing, Pak. Pulangnya juga begitu. Begitu saya besoknya saya cek ke puskesmas, gula darah saya 386. 386. Dikasih obat sama dokter, terus ya turun sedikit-sedikit tapi naik lagi, turun naik lagi. Terus tahun 2015 saya ikut ketosis, Pak. Ya. Ya, ikut keto. Ya seperti mirip sama Mobi. Cuman tidak ada titik akhirnya, Pak. Oh. Hanya ngurangi gula darah terus. Saya sampai 80. Saya pikir sudah 80 udah selesai gitu. Nggak taunya saya udah makan seperti biasa, naik. Sampai di atas 200. Waduh. Akhirnya saya ketemu Mobi, Pak. Mobi, begitu saya lihat titik akhirnya ada terbalik, itulah saya sampai kuat sekali ingin gitu loh. Buktikan saya seperti apa Mobi gitu. Benar, Pak, saya jalankan dari Januari sampai kemarin bulan Mei. Terakhir kalinya saya pingsan, Pak. Pingsan? Iya, pingsan. Kata istri saya, udah Pak, nggak usah ikut-ikutan begitu, Pak. Nanti rusak semua badan, katanya. Badan udah kayak tiang listrik. Kurus, katanya. Akhirnya saya punya inisiatif, Pak. Karena bulan puasa, saya buka puasa. Saya bikinin saya makan yang 4 sehat 5 sempurna. Dibikin sama istri saya. Bikinin saya makan. Udah, di sini mau gagal, mau lulus, terserah, udah saya pasrah sama Allah aja gitu. Saya makan semua, jam 6 makan, jam 8 saya tes, Bu, Pak. 163. Waduh, tinggi sekali nih kan gitu. Terus jam 12 malam saya tes, Pak, 74. 74? Iya, 74. Kan 4 jam kemudian. Ya, wah, dalam hati saya, lulus ini mudah-mudahan kan gitu. Wah, terus minggu kemudian saya tes lagi, Pak. Mau makan, saya tes 74. Makan lagi, setelah 2 jam, 140. 140, 2 jam? Iya, sudah 2 jam. Terus 4 jam kemudian, 89. Oh, saya 89. makan sate, makan segalanya, udah susu segala. Sampai ke minggu ketiganya, saya tes lagi ke pagi-pagi saya makan jam 8, jam 10 saya tes gula darah 110, Pak. Terus 4 jam kemudian 90. Wah. Saya ngajuin sama Pak mentor saya, Pak Mukhlis. Pak Mukhlis, ini kira-kira gimana nih Pak Mukhlis? Pak Sugi goal sukses katanya gitu. Pak Mukhlis. Tinggal kata Pak Mukhlis, tinggal cek HB A1C-nya Pak Sugi katanya. Itu poin terakhir katanya. Oke, kemarin saya tes, Pak. Ke Prodia, saya tes 5,6, Pak. Wah. BA, 1C-nya. Ya. Saya sodorin sama Pak Mukhlis. Wah, sukses Pak Sugi katanya. Alhamdulillah, berkat doa saudara semua. Alhamdulillah, berkat bantuan Pak
Pak Muklis, adanya Mobi. Wah, saya bersyukur sekali Pak Eko. Benar-benar. Kalau Bapak bandingkan antara... Alhamdulillah sekali Pak Eko. Saya bersyukur sama mentor-mentor iya. yang bisa bimbing saya. Kalau menurut Pak Sugi... Kok nggak ada suaranya Pak? Ada suara saya, ada. Ada suaranya. Halo? Bu ya? Dengar ya? Iya, dengar. Ya, kedengar. Kalau menurut Bapak, dengar Pak ya? Halo? 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 Nggak ada suaranya Pak? Oh, nggak dengar ya? Saya kedengar. Sangat jelas. Ini ada yang nelpon barusan Pak. Oh, pantas. Saya tolak. Hilang suaranya. Ya, biasa gangguan pada komunikasi seperti ini, Bu. Halo, ya. Pak Sugi, kedengar Pak ya? Sekarang? Ya, Pak. Ya, oke. Oke. Menurut Bapak, apa perbedaannya pola makan ketofastosis dengan pola makan PMB, Pak? Gimana, Pak? Apa perbedaannya antara pola makan ketofastosis dengan pola makan PMB, Pak? Bedanya cuma ini, Pak. Kalau ketofastosis itu ada bumbunya, Pak. Ada bumbunya? Ya, itu aja. Ya. Kalau PMB kan bumbunya hanya garam. Ya. Kalau keto tidak, bumbu seperti biasa. Ya. Itu aja, Pak. Lainnya sama, Pak. Sayuran boleh, Pak? Sayuran? Dan tidak ada titik akhirnya. Kemudian untuk batas protein dan lemak, Pak? Gak kedengeran. Antara protein dan lemak, komposisinya, Pak? Gimana? Lemak dan protein. Aduh, nggak kedengeran. Kedengeran. Ya sudah, terima kasih banyak Pak untuk jawabannya. Saya ikut senang. Nggak kedengeran Pak. Apa? Saya ikut senang dengan penjelasan Bapak. Terima kasih banyak. Selalu sehat Pak ya. Salam untuk keluarga. Kita ke Bu Surtini sekarang. Silakan di unmute Bu. Ya, silakan ya. Bu Surtini. Bu Surtini. Iya. Ya, dari mana daerahnya Bu? Saya Bu Surtini dari Depok. Dari Depok ya. Depok. Jogja, ya. Bekasi, Depok nih. Depok. Bekasi Depok dekat Pak. Oh Depok dekat. Saya Pontianak Bu, jauh. Iya. Iya. Iya, iya. Pertama-tama mungkin saya ingin menceritakan kenapa saya diabetes. Ya, Bu. Saya tuh guru SD, Pak. Oh ya. Guru SD. 2015 ada teman saya yang kena diabetes. Dia biasa selalu meriksakan gula darahnya. Saya pengen tahu, ikut dong gitu. Saya ikutan. Saya nyoba ini periksa gula darah. Ternyata di Januari 2015 hasil dari gula darah itu yang saya periksa 455. Saya kaget tuh Pak. Ya, kenapa saya kena gula darah? Kenapa saya kok nggak merasa seperti tanda-tanda yang ada pipis melulu gitu ya? Ya mungkin karena memang saya guru SD sehari-harinya memang banyak kegiatan, mungkin nggak terlalu terasa mungkin ya. Nah saya pulang, saya ke dokter, ke klinik, dokter umum ya. Saya kasih tahu karena belakang rumah di komplek ya rumahnya ada dokter. Dokter Erna, dok, ini saya betul nggak sih dok? Saya kena diabetes, ini hasilnya. Bu, saya nggak percaya ini. Ibu, tolong periksa ke lab dulu. Nah, saya ke lab Gunung Sari. Ternyata sama, Pak, hasilnya. Saya kembalikan lagi ke dokter. Ternyata memang saya, ya jelas kena diabetes. Langsung saya dikasih resep obat metformin dan glymphorid yang sebelum makan. Nah, itu selalu, Ibu, ini tidak boleh lepas. Ibu minum terus. Nah, sekali waktu saya pernah tinggi lagi, saya dikasih lagi ditambah lagi harus 3 kali sehari. Ya, aduh, repot juga gitu pikir saya. Nah, tahun 2020 saya pas November saya kena COVID. Langsung saya dirawat di Persahabatan selama 2 minggu. Baru masuk saja saya langsung insulin. Jadi enggak nanya dulu saya kena diabetes, enggak, langsung saya insulin.
karena diperiksa semuanya kesehatannya. Wah, kata saya, ini saya sampai insulin. Iya Bu, karena Ibu tinggi terus. Saya karena di rumah sakit COVID waktu itu memang banyak sekali pasien, dan saya ditaruh di tempat khusus ya, di tempat isolasi. Saya pasrah, ya Allah, saya hanya bisa pasrah, mudah-mudahan saya nggak sampai insulin, tapi terus sampai 10 hari, 14 hari, saya minta ke dokter supaya saya tidak insulin. Ibu nggak bisa begitu, tetap Ibu harus insulin, nggak apa-apa Bu, gitu. Ya udah saya sabar, pas 2 minggu saya minta pulang, anak saya yang pertama, tolong dong bilang ke dokter, Mama minta pulang gitu. Akhirnya ya 2 minggu lebih, 2 hari lah, akhirnya saya diizinkan pulang, tapi tetap Ibu harus insulin. Nah, selama pulang dari rumah sakit, saya insulin terus tuh Pak, sampai 2 kali ganti. Hampir 4 bulanan lah ya, saya bertahan insulin karena memang saya tinggi terus, saya nggak berani kalau melepas insulin. Nah, ada tuh yang bilang, coba deh supaya rendah, supaya nggak insulin, Ibu jangan makan nasi, makan aja talas terus gitu. Saking saya pengennya nggak mau insulin, saya nggak makan nasi, hanya talas dan kimpul tuh Pak. Itu sama sekali enggak. Pas seminggu saya cek gula darah, bener Pak, gula darah saya hanya 130. Saya bilang ke dokter yang dekat rumah, Bu, saya lepas insulin ya. Ya udah nggak apa-apa, coba nanti udah ini periksa lagi gitu. Alhamdulillah itu bisa gitu, bisa lepas dari insulin. Nah, tahun 2021 Desember gula darah saya 565. Oh, naik lagi Bu. 565. Anak-anak udah aduh Mama, ini tinggi banget. Anak saya yang pertama langsung, Mama ikut grup Mobi aja. Apa sih itu grup Mobi? Enggak, itu ada kakak ipar, Mas Nanang, sudah ikut grup Mobi mah, bagus gitu. Ya udah, mana linknya, daftarin Mama gitu. Akhirnya langsung di akhir Desember itu, ya antara tanggal 20-an lewat lu, udah Mama daftarin. Karena daftar nggak sembarangan aja, harus ada cek lab. Yeah. Nah, saya cek lab, saya kirim ke grup Mobi, alhamdulillah saya diterima, masuk grup. 3 Januari itu pembukaannya, saya masuk grup Mobi, langsung ada PMB, pola makan baru. Karena memang saya siap untuk disiplin, saya niat, pokoknya saya harus sehat. Nah, akhirnya saya masuk, saya patuhi PMB-nya, terus IF-nya. PMB itu saya hanya sebentar, kayaknya hanya seminggu. Langsung IF. IF pertama sampai jam 12, yang kedua langsung sampai jam 6. Terus, nggak putus-putus sampai jam 6, nggak sampai jam 12, sampai jam 4, terus sampai jam 6. Alhamdulillah terus berjalan sampai akhir Februari itu udah 2 digit terus, 2 digit. Karena memang Pak Sugi itu selalu di grup mengingatkan. Kadang-kadang di Japri, awas Bu Surti ini nih, awas jangan sampai lengah gitu. Iya Pak gitu. Sampai sekali waktu pas saya sibuk bisa sampai 9, saya rendah terus Pak, 60, 70, 60, 70. Pernah 91 apa 92. Kata Pak Sugi, ini harus ngulang. Gitu, harus ngulang. Wah, harus ngulang lagi gitu. Ya udah, pokoknya siap Pak Sugi, saya suruh ngulang nggak apa-apa. Kata saya gitu. Saking saya pengen sehat nih Pak. Terus akhirnya udah berapa minggu kata Pak Sugi, oke deh Bu, 91 nggak apa-apa, saya maafkan. Ibu langsung gitu. Pokoknya nggak boleh tinggi lagi, harus 2 digit terus. Pernah sampai 48 Pak. Yang pernah saya Jum ke Bapak, saya nanya kan 48 itu apa harus ditinggikan dengan minum kopi terus gitu ya, kopi encer? Kata Pak Eko, nggak usah Bu, biasa aja, kata Pak Eko. Ya udah, saya biasa aja. Nah, udah mulai Maret, terus 2 digit terus, Pak Sogi mengingatkan, Bu, siap-siap Bu, Ibu boleh nanti saya coba fit terbalik.
Alhamdulillah Pak Sugi, kalau misalkan ini insya Allah saya siap gitu. Akhirnya tanggal 7 April Pak Sugi menjadwalkan, coba Bu tanggal 7 April Ibu kita coba fit terbalik dengan makanannya yang lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, tempe, tahu, telur, ikan, daging, ada susu dan buah. Alhamdulillah pas 7 April itu fit terbalik pertama saya yang pertama 62, yang puasa langsung 62. 2 jam 135. Oh ya. Bagus, ya, 4 jam 75. Saya laporkan ke Pak Sugi foto-fotonya. Pak Sugi bilang, alhamdulillah Bu lulus tapi belum sempurna gitu. Nah, saya pernah mata saya Pak merah banget kayak pecah. Yang sebelah kanan ini. Saya bilang ke Pak Sugi, Pak, lihat mata saya, anak-anak saya udah harus nganter saya nih, mau nganter saya ke dokter. Mama itu mata mama parah, masih ada di saya ininya Pak, fotonya. Merah. Udah mah ke dokter aja. Saya telepon Pak Sugi. Pak, gimana ini? Mata saya merah banget, anak saya udah khawatir banget gitu. Kata Pak Sugi, jangan kaget Bu, Ibu coba cek kolesterol. Nah, kolesterol saya 250. Yeah. Nah, itu Bu dari kolesterol. Iya, tapi saya ini ke dokter juga khawatir, ke klinik juga enggak Bu, saya nggak berani ngasih obat, nggak berani apa-apa gitu. Kata Pak Sugi, udah Bu, jangan makan obat apa-apa. Kata Pak Sugi begitu, jangan makan obat apa-apa. Saya ngikutin Pak Sugi. Alhamdulillah Pak, berangsur-angsur itu kembali, betul kembali. Ini yang saya rasakan Pak. Ya. Itu Ibu kata Pak Sugi itu apanya masih lemah Bu, masih lembek kata Pak Sugi ya. Pokoknya saya ikutin tuh irian Pak Sugi. Alhamdulillah tidak makan obat, tidak ke dokter. Dan memang dari tanggal 3 Januari itu sampai sekarang nih Pak, sampai hari ini, apapun obat belum saya makan, belum pernah saya makan. Hanya kemarin waktu saya serak, saya makan yang diisep itu, kayak trocos gitu, kayak trocos. Hanya itu aja. Alhamdulillah badan saya tuh kayaknya sehat dah, semangat. Nah itu udah fit terbalik yang pertama, ya. Memang semua teman sama tetangga sih, ya Allah Bu Surti ini kok kurus begini, kan umur ini saya 70 beratnya, ya. Sementara ditimbang 53. Benar-benar kurus banget, Pak. Benar-benar kurus banget. 53. Tingginya berapa, Bu? Tingginya? 157. Oh, sebenarnya masih bagus, Bu. Tapi memang belum pernah namanya 60 kan belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Di atas 60, selalu di atas 60. Oh iya. Ya Allah, benar-benar teman semua. Ya memang saya disiplin karena saya memang sudah pensiun. Jadi waktunya benar-benar karena niat sehat ya. Yeah. Saya sudah pensiun gitu. Jadi benar-benar bisa disiplin gitu. Alhamdulillah mata saya sakit jadi sembuh. Oh. Enggak ke dokter, enggak makan obat. Ini kaki kiri, Pak, kaki kiri saya di betis dengan telapak kaki kebasnya dengan kesemutannya, Pak. Ya Allah, nggak ada berhenti. Apalagi pas bangun tidur, pas sakit-sakitnya terasa banget. Kalau udah siang nggak banget sih, tapi tetap itu nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang. Kalau dulu sebelum Bobby kan suka neuro makan obat apalah gitu ya, yang ini nih, yang buat kesemutan gitu. Nah setelah masuk ini kan memang nggak boleh makan obat. Alhamdulillah ini kaki bener-bener hilang, Pak. Bener-bener hilang. Hilang sama sekali. Hilang. Nggak kebas, nggak kesemutan. Saya bilang ke Pak Sugi, alhamdulillah ini saya kan biasanya kaki ini nih udah makan obat apa yang ngilangin kesemutan, nggak sembuh-sembuh gitu. Sekarang hilang. Alhamdulillah Bu, kata Pak Sugi gitu. Nah, kedua juga saya yang V-nya tanggal 14 tuh. Pertama 62. Yang keduanya, yang 2 jamnya 135. Yang ketiganya 75. Yang ketiganya kata Pak Sugi, udah lulus. Hanya begitu aja Pak Sugi jawabnya. Sudah saya nyatakan lulus. Yang ketiga tanggal 21 April. Yang pertama tuh 70.
Yeah. Yang keduanya 92. Yang ketiganya 70. Itu yang ketiga. Yang keempatnya tanggal 28. Pertama 74, yang keduanya 100, yang ketiganya 77. Kata Pak Sugi, "Ya Bu, saya nyatakan lulus, tapi Ibu belum sempurna. Alhamdulillah, yang penting saya udah lulus Pak Sugi," kata saya gitu. Alhamdulillah, memang benar-benar olah nafas membantu bagi saya, Pak. Olah nafas. Yeah. Saya olah nafas tuh suka jam 9 dan bada asar. Itu selalu tuh saya. Benar-benar, karena saya pernah ngecek sebelum olah nafas dengan sesudah olah nafas. Saya cek, benar. Misalkan pertama hanya 95. Yang kedua setelah bisa 91 tuh Pak. Karena saya setelah cek 4 minggu dari selesai April, Mei, Lebaran alhamdulillah tuh Pak. Kata Pak Sugi, boleh deh Bu makan 20% karbo gitu. Terus kemarin Pak saya bilang, boleh nggak semuanya? Boleh kata Pak Sugi gitu. Boleh kata Pak Sugi. Boleh nggak 20%, tapi hati-hati jangan sembarangan. Alhamdulillah Lebaran tuh bisa makan agak-agak nggak puasa lagi kan, nggak IF lagi. Alhamdulillah saya bersyukur banget dengan adanya Mubi, dengan Pak Eko yang saya suka ulang-ulang notnya tuh, terus olah nafasnya, bener-bener Pak, Mubi bener-bener bagi saya. Jadi yang anak saya punya kakak ipar itu malah belum, Mas Nanang yang di yang Depok sembuh Bu? Belum, karena dia banyak penyakitnya Pak. Jantungnya ada, ginjalnya ada. Mas Nanang ketinggalan kata saya gitu. Iya Bu, karena saya keganggu melulu. Udah berobat ke sini dulu katanya. Udah berobat ke sini dulu, tapi saya tetap masih ikut Mobi kata Mas Nanang gitu. Enak ya nih Bu Surti. Iya, karena kalau kita disiplin kan enak jadi cepat ya, gitu Pak. Jadi cepat lulus. Nggak tertunda-tunda. Nggak tertunda-tunda. Iya, nggak tertunda-tunda. Saya nggak mau tunda-tunda, jadi malah berlarut-larut, malah lama gitu. Ya. Pada saat menunda 1 kali 2 kali aja, terpaksa kita harus memperpanjang waktunya, Bu. Saya setuju nih, Bu. Iya. Benar, Bu Surti. Benar. Harus teguh niat, jangan ditunda sama sekali. Benar. Ya. Itu adalah. Saya aja waktu lebih itu kata Pak Sugi diulang, pada itu saya enggak chatting, enggak apa. Hanya kecapean aja gitu, Pak. Kecapean. Pas saya pernah ada acara ke Lombok, nah itu pada saya Pak Sugi nggak makan nasi, nggak apa, tetap telur saya makan. Tapi kenapa ya kok saya bisa itu? Karena saya merasa terlalu rendah terus gitu. Ya mungkin dari kecapean kata Pak Sugi gitu. Pokoknya udah jaga aja, jaga. Alhamdulillah memang itu kuncinya disiplin Pak. Ya. Mobi benar-benar deh, Mobi benar-benar Pak menolong banget. Makasih banyak Bu Surti ini. Bagaimana tanggapan keluarga setelah melihat ini? Keluarga seneng banget Pak. Awalnya, Mama enak nggak sih Mak itu udah kurus gitu. Badan Mama kurus, enak juga, sehat perasaan Mama. Anak-anak tetap menyemangati Pak. Anak-anak tetap menyemangati. Nah sekarang kan sudah selesai Peter balik, kata Pak Sugi sekarang kegiatannya itu aja. Jalan cepat, 7.000 langkah kata Pak Sugi gitu. Ternyata benar jalan cepat. Saya biasa treadmill jalannya santai, nggak ada apa-apanya. Tapi sekarang yang kata Pak Suginya jalan cepat, saya usahakan karena nggak muat, nggak pagi, nggak cukup. Jadi pagi dengan sore, kayaknya badan sekarang ya Allah Pak Sugi sehat banget deh. Wah, semangat banget bener. Pak Sugi sehat banyak jasanya nih. Iya. Kata Pak Sugi 7.000 langkah umur ini kata gitu. Saya nggak kuat 7.000 langkah. Dibikin 2 kali nggak apa-apa, pagi dan sore. Jadi alhamdulillah walaupun Pak Sugi cerewet, ada hasilnya Pak. Pak Sugi makasih ya. Ikut senang saya Bu. Terima kasih banyak Bu Surti nih ya. Iya, makasih ya Pak. Untuk penjelasannya, testimoninya ini luar biasa. Kita beralih ke Pak Rizkan. Silakan Pak Rizkan. Pak Rizkan dari mana nih Pak? Di unmute Mas Freddy. Oh ya. Terima kasih Pak Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Saya dari Pekanbaru Riau Pak. Oh Riau nih jauh sekarang. Seberang laut. Ya. Iya iya. Di sini merantau juga Pak. Saya besar di Bekasi. Oh dari Bekasi sekarang ke Riau. Ya baik. Mungkin selamat pagi Pak Eko, Pak Sugi,
Ya, Pak. Dan rekan-rekan semuanya, nama saya Rizkan dari Pekanbaru. Mungkin pertama saya tahu kena gula darah ini tahun 2015, Pak. Waktu itu ada luka itu berkoreng dan lama sembuh, sempat seperti bulatan, ada putih-putihnya. Kemudian cerita-cerita sama kawan, coba dicek gula darah. Nah, setelah itu saya cek ke labor di Pekanbaru, itu sampai gula darah saya 259. Saya berpikir, ini saya berarti mengidap DM. Saya sebenarnya kalau ke dokter atau minum obat paling males, Pak. Jadi saya hanya searching di Google penanggulangannya. Saya hanya mengendalikan makan saja. Tapi kadang makannya selera ini nggak bisa ditahan juga, Pak. Apalagi saya suka yang manis-manis, suka ngemil. Jadi waktu itu sekitar bulan November saya cek. Kemudian saya coba cek lagi di 3 bulan berikutnya, masih di atas 200. Setelah itu saya beli alat tesnya. Itu juga kadang saya juga setiap makan saya cek itu rata-rata di atas 200. Kemudian tahunya Mobi ini memang dari grup WhatsApp itu saya coba daftar di pertengahan bulan Desember 2021 yang lalu. Waktu itu saya daftar dengan Bu Mary. Kata Bu Mary udah penuh, mungkin dimasukin di bulan Februari ya. Jadi terserahlah Bu Mary, yang penting saya didaftarkan. Tapi waktu itu Bapak prasangka apa yang muncul dengan kami? Ini grup WhatsApp nggak jelas nih, pasti biasanya begitu. Oh, siap. Ya. Dari situ saya coba buka-buka YouTube mengenai Mobi, beberapa yang testimoni, teman intinya saya pengen sembuh, yang disampaikan sembuh. Yang saya menarik itu sembuh gula darah tanpa obat. Itu yang saya menarik, Pak. Karena pada dasarnya saya juga tidak suka makan obat. Sebelumnya saya juga agak 2 bulan sebelum Desember itu saya juga cek gula darah, itu masih di atas 250, dikasih obat metformin. Ini juga hampir ada sekitar 60 buah. Ya 60 buah. Ini juga tidak semuanya saya minum. Karena saya juga malas makan obat. Jadi kadang nggak semua, ya paling sekitar 10 butir, Pak, yang saya minum. Kemudian akhir Desember saya setelah melihat video di YouTube itu polanya puasa. Mulai dari situ saya sering puasa, Pak. Puasa walaupun belum didaftarkan. Setelah itu akhir Desember saya diinformasikan Mbak Mary, Rizkan bisa masuk nih di bulan Januari, dimulai sekitar tanggal 3, tanggal 4. Makanya nomor saya juga di penghujung, Pak, nomor 99 di grup 1160. Alhamdulillah setelah mulai saya sebelumnya puasa itu juga pas tanggal 4 saya coba gula darah puasa 155. Kemudian gula darah sewaktu-waktu setelah makan tuh 159. Biasanya kalau setelah makan tuh pasti di atas 200, Pak. Ini saya rasakan, rupanya dengan puasa bisa mengurangi gula darahnya. Kemudian ini saya terus coba, tapi kadang pengen juga chatting. Saya coba walaupun makan ayam, tapi ayamnya kita beli misalnya ayam panggang, kan itu ada bumbunya. Saya coba, Pak, tapi setelah kita makan
di atas 160. Begitu 2 jam setelah kita makan itu juga turunnya tidak signifikan. Jadi saya coba lagi tidak makan itu. Jadi sesuai saran dari Pak Sugi, banyak makan telur, itu saya lakukan. Ketika banyak makan telur juga udah mual Pak, udah kadang makan telur nih udah enak gitu, mau muntah, apalagi telur rebus. Kemudian divariasikan lagi dengan telur goreng agak mending. Tapi saya coba pakai mentega, rupanya naik juga. Kemudian di bulan Maret itu pada tanggal dimulai kata Pak Sugi, dimulai hitungan dimulai ujinya itu di bulan Maret tanggal 11. Itu memang gula darah saya rata-rata sekitar 60, 70, di bawah 80 rata-rata. Setelah gula darah IF, setelah kita makan itu rata-rata kadang 80, kadang menyentuh 90. Nah, itu saya lakukan terus. Setelah 45 hari saya lapor dengan Pak Sugi, ditambah lagi Pak 6 bulan. Sampai 60 hari. Kemudian saya coba lagi, terus waktu mau selesai puasa Ramadan, saya lapor lagi Pak dengan Pak Sugi, Pak ini udah 52 hari. Kayaknya kalau pas hari raya saya nggak tahan. Itu 2 hari, 3 hari sebelum hari raya. Kemudian kata Pak Sugi, ya udah dicoba tanggal 2. Nggak salah, waktu itu saya coba pas puasa terakhir, tanggal 1 Mei. Pak, saya maunya tanggal 1 Mei ini udah 52 hari. Ya udah dicoba. Kadang dimarahin juga tuh dengan Pak Sugi. Akhirnya saya coba makan 4 sehat 5 sempurna sesuai anjuran Pak Sugi. Kemudian waktu mau berbuka itu gula darah saya sekitar 79. Itu UGP terbalik pertama. Kemudian setelah 2 jam berbuka dengan makan 4 sehat 5 sempurna, itu 126. Senang hati saya Pak. Biasanya kalau habis makan tuh di atas 200. Kemudian 4 jam setelah GD2PP itu 86. Makin senang hati saya. Kemudian dicoba lagi seminggu berikutnya sampai sebulan kemarin terakhir tanggal 23 Mei. Itu rata-rata setelah 4 jam itu udah rata-rata di bawah 100. Kemudian ini mungkin besok, jadi kata Pak Sugi 2 minggu sekali lagi dicoba. Mulai besok ini Senin uji pertama setelah artinya uji kelima nih, uji kelima filter balik. Awal-awal saya mengikuti MOBI ini Pak, bulan Januari berat saya sekitar 82. Oh, tinggi saya berapa? Ya, tinggi 175. Oh iya. Tiba-tiba sebulan berikutnya awal-awal Februari saya timbang tuh nyusut Pak 10 kilo. Oh, tiba-tiba? Ya karena banyak puasa itu. Oh iya. Ya. Tapi terus banyak, ya? bulan kedua nyusut lagi jadi turun 15 kilo. Jadi terakhir pas bulan Mei kemarin berat saya terakhir 59. Itu pun kawan-kawan di kantor udah khawatir Pak. Ini Pak Rizkan sakit apa? Emang baju dinas saya sampai saya kecilkan 10 cm Pak. 10 cm lebih. Karena kalau pakai baju yang itu juga kelihatan kayak baju pinjam. Jadi teman-teman di kantor juga, waduh, agak khawatir. Buat saya juga bilang, sampai dia menganjurkan makan ini, makan itu. Tapi saya tetap konsisten mengikuti PMB-nya MOBI.
banyak juga kalau kawan-kawan kadang kan di kantor udah rapat-rapat Zoom meeting juga kawan-kawan udah kadang japri sakit apa. Ya, saya bilang saya mengikuti pola MOBI, memang saya mengidap DM dan saya mengikuti pola MOBI. Pada intinya MOBI ini mengobati tanpa obat. Kadang ya banyak yang tidak yakin Pak, banyak yang tidak percaya. Sampai juga keluarga tidak mendukung sebenarnya Pak, karena lihat badan turun drastis dan kulit juga agak kendor. Ya, itu mirip kayak balon kempes Pak. Ya, jadi usia saya Pak 53. Tapi alhamdulillah setelah kami lakukan pola ini, setelah hari raya itu saya kadang mau uji Pak, mau cobalah makan kue yang manis-manis, apalagi kita orang Sumatera ini kan banyak makanan-makanan yang manis-manis. Kita coba, terus saya ukur, saya tes gula darah, alhamdulillah setelah makan itu rata-rata di bawah 140. 2 jam berikutnya turun sekitar 110, 120, 4 jam berikutnya di bawah 100. Apa tanggapan keluarga yang tadinya tidak percaya? Ya, kenapa? Apa tanggapan keluarga dan teman-teman yang tadinya tidak percaya, Pak? Iya, jadi mereka akhirnya setelah saya coba, habis hari raya kita masuk kantor, saya coba makan nasi, mereka kaget, loh, udah selesai terapinya katanya. Ya sudah, alhamdulillah berhasil. Sebelumnya juga Pak, memang kaki kebas-kebas, kadang di tapak kaki ini seperti ada titik merah, itu sakitnya luar biasa kalau ditekan. Biasanya saya suka pijit-pijit dengan benda tumpul, tekan-tekan, hampir seminggu baru selesai. Terus kadang pindah lagi, sering gitu Pak. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti MOBI ini, kesemutan masih ada, cuman jarang-jarang. Kemudian juga sebelum ikut MOBI juga saya sering sesak napas Pak. Kadang bekerja sedikit atau stres sedikit, kita melakukan buru-buru, sesak napas. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti MOBI ini dan juga sering olahraga, kadang olahraga jalan kaki aja Pak. Saya terapkan olahraga itu sekitar 30 menit, rata-rata sekitar 4 atau 3 kali dalam seminggu. Alhamdulillah itu juga dapat mengurangi sesak napas, dan untuk berlari-lari juga masih bisa tidak sesak. Yang itu lama saya rasakan Pak, semenjak tahu gula, terus mungkin sekitar 2 tahun lah terasa sesak napas, dan mau kontrol ke dokter paling malas saya Pak, takut dibilang sakit ini juga stres malah. Iya. Tapi alhamdulillah semenjak MOBI ini itu semua yang sesak napas sudah hilang, dan kebas-kebas kaki juga walaupun masih ada ya, jarang-jarang. Kemudian kalau malam-malam memang sebelumnya suka buang air kecil tuh sampai 4-5 kali Pak. Iya. Dan tidur pun tidak nyenyak, tapi alhamdulillah sekarang paling banyak 2 kali, yang sering sekali dalam semalam tuh buang air kecil. Mungkin itu aja Pak Eko yang dapat saya sampaikan. Ya, apa pesan dan kesan bagi audiens di pesertanya? Masih ada 300-an orang, 290-an orang. Baik. Kesannya MOBI memang oke, tapi itu harus dengan keyakinan dan harus dengan mengabaikan semua kekhawatiran orang-orang. Yang penting kita yakin dalam pengobatan ini sesuai yang disampaikan Pak Eko, bahwa tubuh kita ini juga dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Itu aja Pak. Ya, terima kasih.
Bu Nunis dan Bu Surtini serta Pak Sugi bergantian memberikan kesan dan pesan buat audiens, Bu. Silakan Mas Freddy mungkin dibuka di unmute untuk Bu Nunis dulu. Atau Pak Sugi dulu. Oh iya. Pak Sugi, kesan dan pesannya untuk audiens, Pak. Ya, bagi teman-teman semua yang kena diabetes, kami di grup kami itu sudah 13 orang sudah lulus terbalik, Pak Eko. Mudah-mudahan yang belum, ayo kita giat, harus yakin bahwa Mobi itu titik akhirnya terbalik. Kita akan sehat tanpa obat, tanpa herbal. Kembali seperti semula. Sehat walafiat, paripurna. Demikian Pak Eko. Mudah-mudahan semua yang mendengarkan pesan-pesan saya ini mudah-mudahan tergugah hatinya untuk sembuh total seperti semula. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih banyak Mas Sugi. Bu Nunis. Terima kasih untuk rekan-rekan seperjuangan. Mudah-mudahan jangan patah semangat. Menurut saya awalnya harus niat. Harus niat, nggak usah mendengarkan kiri kanan yang ini nanti bisa ini. Pokoknya bismillah, fokus, insya Allah kita bersama-sama, saya yakin bersama-sama bisa sembuh paripurna. Gitu Pak. Terima kasih banyak Bu Nunis. Bu Surtini, silakan Bu. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat semua, sahabat Mobi yang walaupun bukan satu rombongan, hari ini saya merasa bangga, merasa bahagia bisa melalui Zoom kita tatap muka. Jujur, saya merasa bahagia banget untuk sehat dari Mobi. Setelah ini, mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini semua, di Mobi semua, tetap semangat, disiplin, yakin. Kalau kita yakin, insya Allah akan sehat. Mudah-mudahan bisa sehat paripurna semuanya. Amin. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak Eko, maaf. Itu satu lagi Pak Arun Sidik, Pak. Belum, Pak. Mana Pak Arun? Adakah? Ada, Pak. Ada. Mana Mas Freddy? Tidak join audio beliau, Pak. Tidak join audio. Nggak bisa dengar beliau. Hanya mendengar kita lagi berbicara, tapi hanya melihat saja, tapi nggak bisa dengar, Pak. Jadi mungkin kesempatan lain saya akan buat testimoni lagi. Dulu waktu memasukkan Bapak Ibu ke grup, siapa Pak adminnya? Bu Surtini, Bu Nunis, Pak Sugi? Ya Pak. Yang masukkan dulu. Satu-satu adminnya. Adminnya. Siapa Bu? Kalau saya, kalau nggak lupa ini Pak Freddy deh. Iya, setahu saya Pak Freddy. Pak Freddy ya? Pak Freddy nongol dong? Iya, betul. Pak Freddy nongol? Iya, Pak Freddy. Iya Pak Freddy. Ya, Pak Freddy yang nerima saya jadi. Terima kasih Pak Freddy. Sama Bu. Mas Freddy bilang diwakilkan Mary aja katanya. Ya dulu dengan bayang-bayang diabetes tidak bisa sembuh, diabetes seumur hidup, itu sekarang sudah alhamdulillah. Ya. Ya, biasanya admin itu orang yang pertama kali berargumentasi, Bu, dengan semua peserta itu. Kan begini, baru tergerak untuk masuk. Biasanya, ini penipuan ini. Mas Freddy, ada pesan-pesan nggak untuk para peserta dari 116? Saya tidak, Pak Eko. Ya? Saya yakin sekali bahwa ada titik akhirnya itu yang saya tuju, Pak. Oh ya. Iya, saya itu nggak pikiran orang mau ngomong apa saya tidak pedulikan. Pokoknya pastikan harus dapat ya Pak ya. Harus dapat. Kenyataannya Allah ngasih kesembuhan sampai sekarang. Amin, terima kasih. Saya sudah umur 70 tahun, Pak. Oh ya? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan 70. Saya pikir 50-an. Wah, itu kemarin, Pak. Waktu naik mobil. 20 tahun. Ini udah naik lagi, Pak, berat badan. Oh iya, udah naik lagi. Naik 7 kilo.
Ya, sama. Saya juga udah naik, Pak Sugi. Saya juga udah naik. Saya tadi 62, Pak. Oh ya, sekarang udah 69. Wah. Jadi kan lebih pulih lagi, Pak. Ya, ada lagi. Iya, iya. Alhamdulillah. Berkat lewat Mobi, Pak. Saya wah bersyukur sekali, nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dengan kata-kata dan suara, Pak. Saking bahagianya, Pak. Bener. Ya, terima kasih banyak, Pak Solset. Mas Freddy, ada nggak pesan dan kesan untuk para peserta Bu Nunis, Bu Surtini, Pak Rizkan, Pak Sugi? Ayo, Mas Freddy, harus berani ngomong nih. Biasa belepotan ngomongnya. Ya, selamat untuk Bapak Ibu yang telah berhasil, dan terima kasih untuk Pak Sugi yang telah membimbing teman-temannya sehingga banyak yang memperoleh fee terbalik. Dan terima kasih juga untuk Pak Mukhlis dan Pak Warsono yang telah mendampingi. Ya, ini semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman yang masih di. Ngomongnya jangan goyang-goyang. Kursinya goyang, Pak. Goyang. Semoga testimoni ini memancing yang lain untuk berhasil sembuh juga. Ya, ya, Pak. Amin. Ya, bisa ngomong juga tuh Mas Freddy. Ini konsep, Pak. Ini konsep itu bikin konsepnya 2 hari tuh, Pak. Saya lagi bersepedaan nih, Pak Eko. Bagaimana, Pak? Lagi bersepedaan. Berhenti dulu ini. Oh ya. Ya, baik. 30 kilo, Pak. Oh, udah 30. Oh, banyak itu. Banyak kalori yang keluar tuh, Pak. Iya, Pak. Baik, semoga selesai. Sehat merasa. Ya. Enteng muda lagi, Pak. Kali 50 tahun lagi nih. Ya, Pak Warsono, Pak Mas Freddy, Pak Sugi, Bu Nunis, Bu Surtini, Pak Rizkan, terima kasih banyak untuk testimoni hari ini. Saya yakin sekali ada banyak orang lain yang termotivasi, apalagi kalau sudah saya upload ke YouTube, banyak sekali yang biasanya merespon. Biasanya ribuan orang biasanya. Mudah-mudahan menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya. Amin. Sehingga ini juga nanti bekerja pada pikiran mereka bahwa oh ya, kalau andai kata saya sakit diabetes saya harus sembuh dengan seperti Bapak dan Ibu ini. Jadi saya punya harapan yang lebih bagus. Ya Bu ya, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Selalu sehat. Salam untuk keluarga, Pak. Terima kasih Pak Eko. Mudah-mudahan Pak Eko sehat selalu. Ya, Pak Rizkan. Sehat selalu. Terima kasih.